Selat Sunda, sebuah jalur perairan yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, menyimpan cerita yang begitu kaya. Tak hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, selat ini juga menyimpan legenda penuh misteri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, dahulu kala, Pulau Jawa dan Sumatera adalah satu daratan. Tapi, konflik antara dua pangeran, putra dari Prabu Rakata, sang penguasa kerajaan, memicu perpecahan. Dalam upaya mengakhiri perang saudara, Prabu Rakata menggunakan guci magis untuk membelah daratan. Getaran dahsyat menghantarkan air laut masuk dan membentuk sebuah selat yang kini dikenal sebagai Selat Sunda. Sebagai pengingat atas perpecahan itu, guci tersebut berubah menjadi Gunung Krakatau, gunung yang kelak mencatat sejarah besar dunia. Namun, kisah Selat Sunda tak hanya sebatas legenda. Para ahli geologi menemukan bahwa ribuan tahun lalu, letusan Gunung Krakatau purba mengubah lanskap wilayah ini secara dramatis. Letusan dahsyat itu menyisakan kaldera besar dan memisahkan dua daratan. Pada tahun 1883, letusan Krakatau kembali mengguncang dunia, menciptakan tsunami besar dan meninggalkan sejarah kelam yang tak terlupakan. Tak hanya itu, tradisi lokal seperti kalembak pernah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat pesisir Selat Sunda. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi juga cara leluhur kita memperingatkan bahaya bencana alam, terutama tsunami. Sayangnya, tradisi ini perlahan mulai dilupakan. Selat Sunda bukan hanya sebuah jalur perairan. Ia adalah bagian dari perjalanan sejarah, mitos, dan warisan budaya Nusantara. Mari kita gali lebih dalam kisahnya, dari legenda Prabu Rakata hingga jejak letusan Krakatau. Semua ini ada di jejak kerajaan Nusantara, tempat kita memahami makna terdalam dari sejarah dan budaya yang membentuk negeri kita. Selat Sunda adalah jalur perairan yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera di Indonesia, sekaligus menjadi penghubung antara Laut Jawa dan Samudra Hindia. Letaknya berada di ujung selatan Provinsi Lampung dan ujung barat Provinsi Banten. Di bagian tersempitnya, Selat Sunda memiliki lebar sekitar 30 km. Di perairan ini juga terdapat sejumlah pulau kecil. Salah satunya adalah gugusan Pulau Vulkanik Krakatau, yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sebagai salah satu rute utama yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Samudra Hindia, Selat Sunda memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran internasional. Selain Selat Sunda, jalur lainnya yang juga menjadi penghubung adalah Selat Malaka. Meski Selat Sunda memiliki tantangan berupa perairan yang relatif sempit serta keberadaan batu karang yang dapat membahayakan navigasi, panjangnya yang lebih pendek dibandingkan Selat Malaka membuat rute ini lebih jarang mengalami gangguan seperti pembajakan kapal. Oleh karena itu, Selat Sunda sering dipilih sebagai jalur alternatif oleh kapal-kapal yang melintas. Sejarah mencatat bahwa Selat Sunda pernah menjadi saksi pertempuran besar pada awal tahun 1942. Saat itu, terjadi konfrontasi antara pasukan Jepang di bawah pimpinan Laksamana Muda Kenzaburohara dan pasukan sekutu. Dalam pertempuran ini, dua kapal perang sekutu, yaitu USS Houston dan Masper, tenggelam ketika mereka berusaha mencegah pendaratan pasukan Jepang di Pulau Jawa. Pada awal dekade 2010-an, pemerintah Indonesia mulai menginisiasi studi kelayakan untuk membangun sebuah jembatan besar yang akan melintasi Selat Sunda, dikenal sebagai Proyek Jembatan Selat Sunda. Proyek ini direncanakan untuk memperkuat konektivitas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang merupakan dua pulau terbesar di Indonesia dan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Konon, di masa lalu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Rakata. Raja ini memiliki dua putra, yaitu Raden Sundana dan Raden Tapabaruna. Pada masa itu, Pulau Jawa dan Sumatera masih menyatu menjadi daratan yang luas. Prabu Rakata, dengan bijak, ingin membagi wilayah kerajaan secara adil agar kedua putranya dapat memimpin tanpa menimbulkan konflik. Rencana pembagian ini disusun dengan detail. Bagian timur akan menjadi wilayah kekuasaan Raden Sundana, sementara bagian barat diberikan kepada Raden Tapabaruna.
Keputusan ini disetujui oleh kedua putranya, dan demi menjalankan rencananya, Prabu Rakata memutuskan untuk menyepi. Ia membawa sebuah guci kesayangannya sebagai bagian dari ritualnya. Namun, harmoni tidak bertahan lama. Dalam beberapa tahun, terjadi perselisihan antara kedua putranya. Raden Sundana menyerang wilayah kerajaan milik Raden Tapabaruna, memicu perang saudara yang hebat. Mendengar kabar ini, Prabu Rakata segera mengakhiri masa penyepiannya dan kembali ke istana. Dalam kemarahan, ia memanggil kedua putranya dan memerintahkan mereka untuk berdiri di wilayah masing-masing bersama pasukan mereka. Untuk menghentikan konflik, Prabu Rakata mengambil guci yang berisi air laut dan menuangkannya ke tanah di antara kedua wilayah. Keajaiban terjadi. Bumi mulai bergetar, menciptakan celah besar yang perlahan membelah daratan menjadi dua bagian. Celah ini meluas hingga membentuk jalur air yang kini dikenal sebagai Selat Sunda. Sebagai tanda peringatan atas perselisihan antara kedua putranya, guci milik Prabu Rakata berubah menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Rakata, bagian dari gugusan Gunung Krakato. Legenda tersebut memiliki hubungan erat dengan sejarah geologi wilayah ini. Gunung Krakato Purba, yang dikenal sebagai Gunung Batu Warna dalam teks kuno Jawa, menjadi pusat cerita terbentuknya Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Gunung Krakato Purba mengalami letusan dahsyat pada tahun 416 Masehi, seperti yang tercatat dalam naskah Jawa kuno. Letusan ini disertai dengan suara gemuruh, getaran bumi, kilat, dan hujan deras yang menyebabkan banjir besar. Akibatnya, air dari letusan tersebut mengalir dan memisahkan Pulau Jawa dari Sumatera, menciptakan Selat Sunda seperti yang kita kenal sekarang. Letusan besar lainnya terjadi pada tahun 1883, yang menyisakan kaldera besar di wilayah ini. Peristiwa ini diikuti oleh tsunami dahsyat yang menghancurkan wilayah pesisir di sekitar Selat Sunda, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan budaya masyarakat. Warga yang tinggal di pesisir Selat Sunda, khususnya di wilayah Anyer hingga Carita, memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai Kalembat. Tradisi ini bermula sebagai bentuk mitigasi bencana untuk mengingat peristiwa tsunami akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sayangnya, tradisi ini mulai dilupakan sekitar tahun 2000-an. Kalembat dilakukan saat musim angin barat, biasanya antara bulan Agustus hingga November. Ritual ini tidak hanya berisi doa bersama, tetapi juga pesta makan yang menyatukan warga untuk berbagi cerita tentang Gunung Krakatau. Hidangan yang disajikan memiliki simbolisasi yang kuat. Misalnya, makanan tradisional seperti jejongkong dan jejorong digunakan untuk menggambarkan Gunung Krakatau. Jejongkong, yang terbuat dari singkong dengan gula aren di dalamnya, melambangkan magma yang keluar dari gunung. Berbeda dengan tradisi nyadran atau sedekah laut yang lebih berfokus pada ucapan syukur nelayan kepada laut, Kalembat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mitigasi bencana. Selain doa dan makan bersama, ada juga hiburan tradisional seperti pertunjukan wayang golek yang menjadi bagian dari ritual ini. Dalam tradisi Kalembat, terdapat tokoh penting yang disebut Jurubaya. Orang ini dianggap sebagai penjaga lautan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang musim dan kondisi laut. Jurubaya berperan memberi peringatan kepada nelayan tentang waktu-waktu berbahaya untuk melaut, terutama saat musim angin barat. Dalam konteks modern, fungsi Jurubaya mirip dengan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memberikan informasi terkait mitigasi bencana. Namun, hilangnya tradisi Kalembat juga berdampak pada semakin berkurangnya peran Jurubaya. Seiring waktu, masyarakat mulai melupakan nilai-nilai inti dari ritual ini, menganggapnya hanya sebagai pesta tanpa makna. Padahal, tradisi ini awalnya dirancang sebagai langkah mitigasi bencana berbasis pengalaman leluhur. Pada tahun 2006 hingga 2007, ada upaya untuk menghidupkan kembali tradisi Kalembat di wilayah Carita. Sayangnya, ritual ini kembali dihentikan karena dianggap melenceng dari nilai-nilai agama, sehingga mendapat penolakan dari kalangan ulama. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya substansi nilai dalam ritual tersebut.
Sebagian masyarakat lebih fokus pada hiburan dan pesta tanpa memahami makna di balik tradisi tersebut. Yadi Ahyadi, seorang peneliti budaya dari Bantenologi, menekankan pentingnya menjaga tradisi seperti Kalembak sebagai bagian dari warisan budaya dan mitigasi bencana. Menurutnya, masyarakat terdahulu menciptakan tradisi ini berdasarkan pengalaman nyata menghadapi bencana, sehingga memiliki nilai yang sangat relevan untuk diterapkan di masa kini. Dalam bahasa Sunda pesisir, kata Kalembak berasal dari frasa kelemku ombak, yang berarti tenggelam oleh ombak tsunami. Kata ini digunakan untuk membedakan dengan istilah kaleap, yang merujuk pada tenggelam di sungai. Nama ini mencerminkan esensi tradisi Kalembak sebagai bentuk peringatan dan kewaspadaan terhadap bahaya tsunami. Hilangnya tradisi seperti Kalembak menunjukkan betapa pentingnya menjaga warisan budaya yang syarat dengan nilai-nilai mitigasi bencana. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai langkah awal untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya alam. Dengan memahami sejarah dan budaya, masyarakat dapat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Legenda Selat Sunda, terbentuknya wilayah ini dari letusan Gunung Krakatau Purba, hingga tradisi Kalembak adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Indonesia. Kisah-kisah ini tidak hanya menyimpan nilai historis, tetapi juga mengajarkan pentingnya keharmonisan, kewaspadaan, dan pelestarian lingkungan. Dengan menjaga tradisi dan memahami sejarah, kita dapat menghormati warisan leluhur sekaligus mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Begitulah kisah tentang asal-usul Selat Sunda, sebuah tempat yang tidak hanya menjadi penghubung dua pulau besar, tetapi juga menyimpan legenda, sejarah, dan peringatan akan dahsyatnya kekuatan alam. Dari cerita Prabu Rakata yang penuh misteri hingga fakta ilmiah letusan dahsyat Krakatau, semuanya mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap sudut Nusantara ini memiliki jejak masa lalu yang patut kita pelajari dan lestarikan. Jangan pernah lupa, warisan sejarah bukan hanya sekadar cerita. Ia adalah pengingat agar kita bisa menjaga alam dan tradisi yang ditinggalkan leluhur kita. Karena di balik keindahan Selat Sunda, tersimpan pesan berharga tentang kebijaksanaan, keharmonisan, dan kekuatan. Terima kasih sudah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menggali sejarah dan budaya Nusantara bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menelusuri jejak lain yang tak kalah menarik. Salam dari kami, Jejak Kerajaan Nusantara.